Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang, namun ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengar hari ini, dalam amanat perpisahannya, Tuhan Yesus mewariskan kepada kita damai sejahtera. Pertanyaannya, bagaimana agar kita dapat menerima warisan ini, yaitu warisan damai sejahtera? Bagaimana caranya kita mendapatkan damai sejahtera itu? Saya memberikan 3 renungan untuk menggambarkan Injil pada hari ini. Pertama, yaitu damai sejahtera kita peroleh melalui darah Kristus. Artinya apa? Artinya bahwa melalui pengorbanannya di atas kayu salib, Kristus mencurahkan darahnya, darah perdamaian untuk menebus dosa-dosa kita. Darah Kristus menyucikan kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah Bapa yang adalah sumber damai sejati. Yang kedua, yaitu damai sejahtera dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dari lingkungan yang terdekat, komunitas, keluarga kita, pekerjaan kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam arti bahwa kalau kita ingin menjadi
Kalau kita ingin memiliki damai sejahtera, maka pertama-tama kita diminta untuk membuka hati kita agar damai Allah tinggal dalam kita dan kita menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga yaitu kita semua dipanggil sebagai agen perdamaian dan cinta kasih Allah. Damai yang kita terima dari Tuhan tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga kita bagikan, kita sharingkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini bisa dimulai dari hal yang paling kecil. Misalnya yaitu mengawali hari baru dengan mengatakan selamat pagi, berkah. Dalam itu juga ungkapan damai dari Allah yang kita sharingkan, yang kita bagikan kepada sesama kita. Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, Paulus berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini artinya bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi pembawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari para saudara terkasih, kita wujudkan damai sejahtera dalam hidup kita, dimulai dari hal yang paling kecil, lingkungan yang paling kecil, dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Damai Tuhan ini kita bagikan juga melalui semangat pertobatan kita. Mari kita berdoa semoga setiap orang yang kita jumpai juga mengalami damai Tuhan seperti yang kita alami. Berkat Tuhan untuk kita semua. Mari